Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadang. Gimana nih kabarnya hari ini nih, Bu Aisyah? Gimana? Alhamdulillah, Pak Dadang sehat. Alhamdulillah. Pak Dadang sehat? Alhamdulillah sehat-sehat juga nih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, supaya bisa menjalani aktivitas kita sehat. Ya. Amin. Baik, Ibu Aisyah, ini nggak seperti biasanya nih. Kayaknya kita nih harus ngobrol nih. Kira-kira nih ada yang ingin disampaikan sepertinya nih dari Ibu Aisyah. Iya, begini Pak Dadang. Jadi saya tuh punya murid ya Pak Dadang. Kebetulan saya tuh kan wali kelas 10 di SMA. Saya punya salah satu murid laki-laki, namanya tuh Jalaluddin. Dia tuh pengennya dipanggilnya Jalu. Yaitu dilaporkan oleh beberapa temannya yang satu kelas itu bahwa dia tuh suka ngebully gitu Pak Dadang. Dia tuh kalau ngomong tuh berkata-kata tuh asal aja, nggak pernah dipikir lagi gitu Pak Dadang. Jadi teman-temannya ngerasa nggak nyaman sama dia. Gitu. Ya, Baik, kalau boleh saya tangkap, Bu Aisyah, jadi kita hari ini bicara tentang apa? Ada permasalahan dari murid ibu ya, yang namanya Jalaluddin, tadi panggilnya Jalu, kelas 10. Dia menurut teman-temannya, kalau dia berbicara suka ngebully gitu ya, Bu. iya. Iya mohon Pak Dadang, dia tuh asal aja gitu tuh. Jadi seolah-olah kalau dia bicara tuh nggak pernah dipikir dulu apa temannya kesinggung apa enggak gitu tuh. Jadi dia tuh asal bunyi lah intinya mas seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Kira-kira nih obrolan kita kan Iya seperti kenapa itu. Bu? Jadi endingnya tujuannya Ini kita saya udah telepon, saya WA checklist satu. mau apa endingnya? Kira-kira seperti itu. Apa dia nggak tahu ya kalau hari ini dirukun? Saya pengen ini aja sih ya, pengen merubah sifatnya kalau apa sekaligus apa ya supaya dia tersadar juga ya kalau sifat seperti itu tuh kurang baik gitu, tidak baik malah ya karena memang tidak nyaman, selain itu juga menyakiti hati teman-temannya gitu tuh. Buku-buku materinya apa? Hubungan secara langsung. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Jadi endingnya kita nanti biar Bu Aisyah bisa Kalau buku-buku coaching dengan saya, Nah, ini apa sih ya? Sayanya tidak kedengeran karena ini kelompok semua kelompok baik gitu kan. Bu Aisyah, kira-kira nih Kalau coaching sama saya ini apa sih? Kelompok lain nggak kedengeran. Terus sih, kira-kira ada nggak rencana apa ibu masuk ke kelompok 5 aja ntar kali ya? untuk menyelesaikan masalah? Enggak, ntar ibu masuk ke kelompok 5 cuma waktunya ya. Rencana ya. Ntar ibu masuk ke kelompok 5 setelah mereka selesai, ibu masuk ke kelompok 5 ntar ibu saya tuh lalu ke kelompok 4 dulu ya. Kalau kemudian ibu ngikut coaching, nanti tujuannya dari sana. Cuma yang bingungnya apa tuh mbak harus berdua? Belum, khususnya belum ada kayaknya. Gimana Bu? Kira-kira hal apa yang ingin Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya. Apa ya? Hal apa ya? Dalam menyelesaikan masalah ini sih punya temen gitu nggak? Kalau telepon temennya Bu Susi kalian dekat dari Bu Kuku melakukan pendekatan secara personal ya. Saya beda ngobrol dulu sama si Jalu ini, kira-kira aku beda sekolah jauh gitu ya yang yang membuat dia melakukan hal tersebut gitu tuh. Kira-kira motivasinya apa sih gitu tuh? Kok bisa gitu tuh berbicara seperti itu? Apakah memang kebiasaan di rumahnya begitu? Apa gimana gitu ya? Jadi dia tuh buku udah bikin kesalahan gitu kan?
Ya merasanya itu bukan sebuah kesalahan kemarin. Iya, baik, terima kasih Ibu. Jadi salah satu aksi Ibunya insya Allah nanti akan memanggil nah jalan tersebut yang berbicara gitu ya, supaya tahu apa sih yang latar belakangnya bisa seperti itu. Baik, Bu Aisyah, selain itu kira-kira nih mungkin menurut Bu Aisyah selain apa yang aksi yang pertama tadi ada nggak aksi yang lainnya misalkan apa gitu untuk menyelesaikan masalah? Apa ya? Kan saya ada beberapa rencana nih Pak Lidang ya. Yang pertama itu kan saya melakukan pendekatan secara personal. Terus kalau misalkan saya gagal dalam pendekatan personal tersebut atau belum ada perubahan secara signifikan dari anak tersebut, mungkin saya akan melakukan kolaborasi. Di antaranya saya akan melibatkan peran BK atau peran guru BK dalam hal ini. Dan mungkin kedepannya kalau misalkan setelah kolaborasi dengan guru BK tidak terlalu memberikan perubahan yang nyata, mungkin saya akan melakukan pemanggilan orang tua gitu tuh, kepengen saya tuh kadang, jadi supaya lingkungan di rumahnya tuh seperti apa sih gitu kok apa namanya ya, si Jalal itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukan sebuah kesalahan gitu tuh, bukan sebuah kesalahan. Ya sebenarnya sih pendekatan personal itu sudah saya lakukan meskipun waktu itu saya ngobrolnya dengan anak-anak yang lain, artinya tidak face to face gitu ya, tidak khusus sama Jalal. Tapi sempat ditanya sama saya kenapa gitu ya alasannya dia seperti itu. Dan Jalal berbicara, ya enggak Bu, senang aja katanya gitu. Dia bilangnya senang aja Bu. Ya kenapa Bu kamu senang, kan kamu tahu teman-teman kamu malah nggak senang. Ya bercanda aja Bu, saya kan maksudnya bercanda gitu. Baik, Iya begitu. ya Ibu lakukan ya salah satu Iya. pendekatan personal tadi, kemudian juga nanti Coba ditelepon lagi Bu. guru BK-nya ya seperti itu. Mana Luar ya? biasa, itu udah hal Telepon yang biasa udah, telepon biasa. menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Tadi sudah langkah satu, udah langkah dua juga sudah. Sudah Bu, apa Bu Marfu'a, kan butuh lain ya. Yang lain kebetulan saya ke breakout room, Ibu salah satu juga ya. Lewat atau dari siapa yang bisa membantu Ibu dalam Dari Ibu coaching. Kalau menangkap dari hasil percakapan terakhir dengan Jalal sih, sepertinya permasalahannya itu ada di keluarga Pak. Jadi intinya mungkin ya bisa membantu saya dalam memecahkan masalah ini sebenarnya keluarga itu sendiri Pak, keluarganya ya. Baik, terima kasih. Salah satu orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini dengan Ibu adalah orang tua atau keluarga Jala sendiri Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya tadi kan sudah tuh berkolaborasi dengan keluarganya juga, insya Allah akan dilakukan. Nah sekarang kira-kira nih setelah kita diskusi tadi, gimana perasaan Ibu nih setelah ngobrol hari ini? Alhamdulillah Pak, saya jadi sedikit ini ya, sedikit banyak ya Pak ya, ada gambaran lah. Mungkin saya sebenarnya harus lebih ini sih Pak, lebih banyak meluangkan waktu gitu ya Pak ya, untuk terfokus ke masalah ini gitu, masalah Jalal ini. Diantaranya adalah ngobrol sama orang tuanya gitu. Terima kasih. Sekarang semua sudah bisa mengungkapkan apa masalah kepada
saya dan juga bisa bertukar pikiran. Baik, Ibu Aisyah, kira-kira nih Pak Dadang nggak ada suaranya. Voice-nya mana pasangannya? Pak Dadangnya terpental, Bu. Tapi udah selesai belum? Tadi lagi umpan balik. Yang saya Maksudnya ibu sudah jadi belum? belum. Saya belum jadi coaching. Belum coaching, saya belum jadi coaching, baru di coaching tadi sama Pak. Bu Susi juga belum ada nih. Bu Susi kemana Bu Susi ya? Lupa mungkin Bu, itu Bu Susi. Kayaknya lupa, jadi kayaknya dia tuh nggak ngecek HP. Aisyah punya nomor telepon Bu Susi gitu Aisyah. Hanya nomor yang ada di grup itu Bu. Nanti coba saya hubungi. halo Aisyah. Iya, Pak Dadang kemana? Kepental ya? Nah, tadi jaringannya Iya. gimana? Emang di sini juga mendung, Pak Dadang. Bu Haji, Ibu Haji gimana nih? Tadi saya kepental tuh sedang itu sama Bu Aisyah. Bagaimana nih? Dilanjut aja. Bu Aisyah, Iya, Pak Dadang. gimana nih kita lanjutin apa gimana? Tadi juga si ibunya nanyain Pak Dadang, terus saya bilang kepental Pak Dadangnya. Terus nanyain udah sampai mana, saya bilang udah, yang pertama udah selesai, saya udah di coaching sama Pak Dadang. Mungkin lanjut aja ya Pak Dadang ya. Ibunya juga sedang riuh dengan mungkin ini. Tapi belum sampai beres tadi sampai cuma waktu cuma 2 menit lagi. Malah pertanyaan yang terakhir itu saya nggak dengar sama sekali Pak Dadang. Langsung aja disambung lah. Jadi tadi udah kita diskusi hampir 10 menit lebih. Nah, kira-kira nih kesimpulan dari awal yang kita bicarakan tadi yang Ibu tangkap seperti apa Ibu tadi? Apa ya, mungkin kedepannya saya harus lebih pandai mengatur waktu ya Pak Dadang ya, untuk menyelesaikan permasalahan murid-murid saya. Saya juga bisa bertemu dengan orang tua mereka gitu tuh. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Kemudian kira-kira rencana untuk yang tadi belum dilakukannya itu kapan tuh? Kira-kira? Insya Allah lah minggu depan mungkin ya Pak Dadang ya. Setelah kegiatan di sekolah juga sudah tidak terlalu padat seperti saat ini gitu tuh Pak Dadang. Nah, alhamdulillah sekarang lagi padat-padatnya gitu kegiatan di sekolah Pak Dadang. Oke, baik, terima kasih Bu Aisyah. Jadi insya Allah nanti saya pengen tahu juga nih hasilnya minggu depan. Tunggu juga nih hasilnya ya Bu Aisyah.
apa yang misalkan di masalah dengan jalan tadi. Baik, karena beres juga nih, terima kasih juga ya Bu Aisyah, saya juga senang bicara dengan Bu Aisyah. Sama-sama Pak Dadang. Ya baik, kita tutup saja Bu Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Jadi gimana Pak Dadang? Langsung nyambung apa gimana? Refleksinya enggak apa gimana nih? Boleh, refleksinya berarti dari Pak Dadang ya? Iya, baik. Ya. Baik, refleks. Secara keseluruhan saya sudah menyampaikan tuh alur-alur percakapan ini dengan alur cerita gitu. Tapi banyak kendala juga tadi pendapat yang tidak lagi ya tahu juga dari jaringan kita. Mungkin itu salah satu dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua dari pertanyaan yang direfleksi itu harus lebih ditingkatkan mungkin fokus saya dalam menggali informasi atau coaching dari ibu sendiri, sehingga fokus saya kurang begitu fokus dengan tadi kendala berbagai hal, sehingga tidak fokus juga. Kemudian selanjutnya untuk depannya fokus untuk mendengarkan dengan baik, kemudian sesuai cerita yang disampaikan oleh ibu tadi ya, mudah-mudahan ke depan dengan secara berlatih terus menerus, mudah-mudahan kapasitas saya dalam mengcoach seseorang untuk membantu teman-teman kita sejalan juga bisa lebih baik dengan cara berlatih dan mungkin itu refleksinya untuk pada kesempatan ini untuk saya. Ya, terima kasih Pak Dadang. Iya, baik. Itu aja ya. Saya langsung memberikan umpan balik kali ya Pak Dadang. Boleh. Biar dicatat Pak Dadang atau mungkin khawatir ditanyakan gitu ya. Mungkin kalau dari saya umpan baliknya Pak Dadang tadi sudah ini ya, sudah bagus sekali gitu ya, udah memberikan coaching kepada saya dengan mengikuti alur tirta, mungkin semuanya sudah gitu. Menurut saya Pak Dadang udah bagus sekali gitu ya. Cuman kalau ya baik. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, apa kabarnya, sehat Pak Dadang? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana ibu sendiri, sehat? Alhamdulillah Pak Dadang sehat. Cuman di sini sedang terkendala ini aja nih.
dia ringan kayak mau hujan lebat gitu Pak Dadang, gelap banget di Pamarayan. Iya sama di sini juga mau ujian nih, mana gelap ini peluduk juga. Mendung mohon. Terus Pak Dadang katanya Pak Dadang mau cerita sesuatu ya, boleh deh diceritain ke saya ya, kita santai aja Pak Dadang ya. siap, siap. Jadi gini Wesya, ya ini nih masalah dengan murid saya di kelas di sekolah. Jadi saya kan megang kelas 4 tuh. Kelas 4 ada salah satu murid saya, anak perempuan, namanya Hera. Hera ini sebenarnya dia orangnya pintar gitu, pintar. Cuman masalahnya anak ini kurang bisa bergaul dengan teman-teman. Dia selalu diam, diam, Pak. Tidak bisa interaksi. Diam, tidak ini kesulitan juga gitu untuk komunikasi. Ibu buku kita mulai ya. Saya Orang ini juga pintar gitu dari rekam dulu ya. prestasi dari raport dan Mak ini ibu buku. ini orang Tadinya kalau saya mau merekam dengan ibu nanti di bawah satu itu ke depan. Iya, bingung di bawah satunya ya Bu ya. Kita kan nungguin yang lainnya. Iya, di bawah satunya mereka lagi merekam. Ya. Oh, baik Pak Dadang. Jadi Pak Dadang itu punya murid ya, Pak Dadang Hera ya. Anaknya sebenarnya pintar, cuman dia tidak pandai bergaul gitu ya Pak Dadang ya. Jadi mungkin menurut Pak Dadang anak tersebut pemalu gitu ya Pak Dadang. iya kalau Makanya di bawah satu saya matiin deh Bu buku. Di bawah saya tuh saya matiin deh coba. malu orang Takut diganggu nggak ya bawah satu itu? karena kurang apa ya, dia kayaknya pemalu. Jadi dari segi aku dia sebenarnya boleh, tapi dari segi interaksi dengan teman-teman Di sini saya sebagai mungkin seperti itu. itu ya. Selain pemalu mungkin ada hal apa lagi? Ngikutin aja deh, ngikutin Bukan Hera seperti itu. Yang kalau saya lihat sih kayaknya anak ini pemalu, jadi mungkin kalau bicara dengan orang banyak nungguin dia belum bisa mengungkapkan atau menyampaikan apa yang ada dalam hatinya gitu, perasaan dia dan sebagainya. Tapi mungkin ke depan bentar kita berbicara apa empat mata atau bisa di ruang khusus mungkin bisa seperti itu. Jadi hanya pemalu aja ya Pak Dadang ya. Jadi mungkin kedepannya Pak Dadang mau ngobrol empat mata dengan Hera ya. Mau tanya-tanya ya lebih jauh ya. Kira-kira apa yang jadi alasan Hera jadi pemalu seperti itu ya. Kalau bertanya secara lebih mendalam kira-kira apa sih gitu ya yang Hera rasa gitu tuh ya sampai malu seperti itu, apa nggak percaya diri gimana gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini memang mungkin dia sebenarnya kurang percaya diri dalam berbicara dengan teman-temannya, bahkan dengan guru pun dia buku ayo kita mulai. Terus ngikutin aja ya. Buku sebagai coach ya. yang artinya susah. Saya sebagai coach. Ya, yuk buku dulu. Kita mulai. Kira-kira untuk masalah Hera ini Pak Dadang Suara kekencengan soalnya ini Dadang anak punya berisik banget rencana ini. apa ya? Saya pakai dulu nih. Kayak Berisik banget itu kelompok lain. Kebetulan saya. ibu. Yuk. Ya. Jadi insyaallah dan saya dengan pendekatan personal kepada Hera. Jadi salah satu yang akan saya lakukan adalah pendekatan personal, dan pendekatan personal ini sudah saya lakukan dengan cara memanggil. Alhamdulillah Bu Buku. Saya kabar saya alhamdulillah baik. Jadi berbicara lah dari hati ke utara sendiri. Ini Bu Buku ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Buku. Senang untuk membawa Itu satu kebanyakan Bu Buku.
lakukan ya Pak Dadang ya. Dan sudah menunjukkan perubahan belum Pak Dadang? Suaranya agak keras ya. Iya, Coba volume di sini digedein Bu, volume di depan. Di laptopnya, ya udah. ada perubahan dari yang apa Ya yang betul Bu, ada sesuatu yang mulai kalau itu masalah begitu. tangan atau sekaligus bertanya gitu. Mulai sedikit dari apa yang Mudah-mudahan itu ada waktu ya. Baik, jadi sudah menunjukkan perubahan ya. Artinya mungkin Hera ini sudah tidak pemalu lagi ya Pak Dadang ya. baru ya kalau dari persentase baru 40% atau 30%. Baru 30% ya. Baik, kira-kira untuk mencapai 100% langkah apa lagi Pak Dadang ya yang mungkin yang harus dilakukan ya Pak Dadang biar nggak jadi pemalu lagi caranya? Salah satunya tadi sudah pendekatan personal, dan yang kedua insya Allah ke depan saya akan melakukan Sekolah saya berkolaborasi kepada pengurus saya yang memang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran terutama mereka atau model mereka menggunakan pembelajaran yang kurang baik dan atau bagaimana saya beruntung dari saya yang Baik, Pak Dadang, tadi dari apa yang saya dengar, Pak Dadang telah melakukan beberapa rencana ya. Yang pertama tentang face to face atau pendekatan secara personal sudah dilakukan dan menunjukkan hasil yang baik dan ada perubahan. ya kadang-kadang buku ya karena terhalang Untuk selanjutnya mungkin home visit Pak Dadang akan melakukan home visit. Kira-kira untuk pendekatan personal itu saya juga bingung nih cara ini melakukan karena suara yang lain berisik. gimana Bu? Waktu Pak Dadang melakukan pendekatan personal itu kapan kejadiannya Pak Dadang? Kayak nyambung ya. Jadi untuk Nyambung ya. Ya Allah, jadi sudah saya lakukan terima seminggu. kasih Bu Susi. Jadi kan ini udah berjalan, kita belajar dari udah 3 bulan ini. Sudah ntar buku masuk hari ini dulu ya. Udah ada kelihatan Kan sekali saya suruh masuk ke sini biar persen lah masuk perubahan. Jadi minggu lalu ya Pak Dadang ya. Minggu lalu udah rekam lagi nih. Kira-kira Pak Dadang kenapa masih belum dilaksanakan ya itu apa yang menjadi kendala Pak Dadang gitu sampai masih belum melaksanakan home visit gitu? iya baik. Sabar karena menggunakan Karena saya punya rencana kedua tentang mereka kan selalu ada 4 kelompok. Itu semuanya suaranya saya sih. Suara mereka semua kemarin. karena banyak jadwal juga ya. Ya, karena ini ada 4 bor. 5 bor sama itu. Suaranya Pak Dadang hilang. Suara Pak Dadangnya malah hilang. Halo, ada Ibu? Iya ada. Baik. Salah satu kendala kenapa saya belum melakukan hal yang kedua ini, salah satunya ya karena kesibukan juga Bu. Jadi belum sempat, belum ada waktu untuk berkunjung ke rumah, ngobrol dengan orang tua terkait apa yang bermasalah. Jadi karena kesibukan ya Pak Dadang ya. Kira-kira apa tuh yang bisa apa namanya ya? Cara apa gitu untuk mensiasati supaya mungkin Pak Dadang masih tetap bisa melaksanakan pekerjaan yang lain dengan kesibukan Pak Dadang, tapi juga masalah terkait dengan rencana kedua home visit ini bisa terlaksanakan. Kira-kira langkah apa tuh Pak Dadang yang perlu Pak Dadang lakukan? Baik, terima kasih. Mungkin nanti saya akan
memfokuskan atau memanage waktu ya, memfokuskan di suatu hari. Misalnya nih, karena biasanya kan saya kuliah itu pas istirahat sekolah, jadi ketika saya akan minggu depan kira-kira 3 atau 4 hari ke depan di waktu jam istirahat, saya